kita baca basmalah bersama-sama dan berdoa bersama ya. Untuk doa, Ibu mohon kesediaan ketua kelas Bilqis untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Doa selesai. Oke, selanjutnya sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Oke. Kalau hadir semua, masih ingat nggak materi apa yang udah kita pelajari di minggu lalu? Aku Oke, masih ingat ya ternyata, Masya Allah. Selanjutnya Ibu mau nanya nih, kira-kira kalian pernah bertengkar tidak dengan teman-teman kalian? Pernah. Gimana tuh bertengkarnya? Karena dia nggak mau nemenin ke kantin. Oke, terus kalau ada misalnya nih dua orang teman kalian yang bertengkar, lalu apa sih yang harus kalian lakukan kira-kira? Menengahi. Gimana tuh Faisya? Coba ceritakan. Nih ceritanya misalnya si A berantem sama si B, terus kita ada di sana. Jadi kita nggak boleh nonton aja Bu, dia berantem, tapi kita harus misahin dia nggak berantem lagi. Terus kira-kira boleh nggak kita langsung kita langsung untuk menjudge salah satu teman kita, membela salah satunya dan menyalahkan salah satunya? Enggak. Oke, lalu kira-kira menurut anak-anak Ibu sikap adil itu apa sih? Adil itu tidak memihak Bu, dan Tidak berpihak, sesuai dengan porsinya. Oke, Masya Allah jawaban anak-anak Ibu bagus banget. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keadilannya. Ada yang tahu nggak siapa? Belum Siapa? Nah, beliau adalah Umar bin Khattab. Kita akan belajar bagaimana beliau bersikap adil terhadap rakyatnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya kalian udah siap belum untuk menerima materi hari ini? Siap. Coba kita tepuk semangat dulu ya, sedikit dulu ya. Gimana? Supaya ingat nggak tepuk semangatnya? Ingat ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Semangat semua ya. Oke, yang pertama materinya itu kita akan mengenal siapa sih Umar bin Khattab itu. Nama lengkap beliau siapa? Coba, ada yang tahu nama lengkap beliau siapa? Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, beliau lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Beliau merupakan khalifah kedua. Setelah siapa? Abu Oke, beliau mempunyai gelar Al-Faruq. Beliau sangat dikenal dengan sosok yang adil, kemudian sosok yang tegas, lalu juga berani dalam kepemimpinannya. Nah, awalnya beliau merupakan seseorang yang menentang Islam. Beliau dianggap sebagai orang yang sangat kuat dan juga disegani di Mekah sebelum masuk Islam. Nah, kok Ibu bilang sebelum masuk Islam? Emang dulu agama beliau apa? Nah, beliau dulu belum memeluk Islam. Nah, jadi beliau bagaimana Ibu kok bisa masuk Islam? Nah, beliau masuk Islam itu setelah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya yaitu siapa? Fatimah bin Rasulullah. Oke, nah jadi beliau setelah mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, lalu Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, sehingga keislaman beliau itu mampu untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Jadi hidayah dari Allah mengubah Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung Islam yang paling bersemangat. Umat Islam sangat dikuatkan oleh Islam yang dianutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sifat-sifat teladan yang beliau miliki. Coba, Faisya, baca Faisya, apa aja sifat yang beliau miliki? Yang pertama, tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran.
beliau berkeliling malam untuk melihat kondisi rakyatnya. Lalu ada juga beliau yang adil terhadap pemuda Mesir. Lalu kemudian kisah Umar yang memberikan makan kepada seorang ibu tua dan juga anak-anaknya yang sedang kelaparan. Nah, kita dapat belajar banyak sekali tentang kepemimpinan yang adil dan kasih sayang dari kisah-kisah beliau ini. Siapa yang mau nonton? Saya. Oke, kita nonton ya. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Sejak masuk Islam, beliau menjadi pribadi yang kuat, jujur, dan tegas dalam kebenaran. Coba apa tadi katanya? Beliau merupakan sahabat Nabi yang Jujur, tegas, adil. Oke, lanjut. Kuat, jujur, dan tegas. Kuat, jujur, dan tegas. Dengan yang kuat, Umar dipercaya menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Asyidi. Umar memahami bahwa menjadi pemimpin bukanlah kehormatan, tetapi amanah besar. Ia sering mengingatkan dirinya bahwa Allah akan menanyakan semua perbuatannya kepada rakyat pada hari kiamat nanti. Walaupun menjadi khalifah, Umar tetap hidup sederhana. Ia memakai pakaian yang biasa dan makan seperti rakyatnya. Umar tidak ingin hidup lebih nyaman sementara rakyatnya hidup kesusahan. Umar sangat takut jika tanpa sadar ia berbuat zalim. Ia selalu berdoa agar Allah membimbingnya untuk berlaku adil dan tidak menyakiti siapapun, baik orang kaya maupun orang miskin. Pada suatu malam, ketika banyak orang terlelap tidur, Umar keluar berkeliling kota Madinah. Ia ingin melihat sendiri tanpa menyangkal dan tanpa habis surat. Dengan malam ini, Umar hingga suara dasar haji. Dan saat itu ternyata sangat di tempat pembuatan imam tersebut dan layak yang mati. Umar ingin suara itu sampai setelah rumah haji yang sangat sederhana. Di dalam rumah itu, ia melihat seorang ibu dengan beberapa anak yang tampak kurus dan lemah. Umar melihat sebuah panci di atas api. Namun ketika diperhatikan, panci itu hanya berisi air. Ibu itu berkata bahwa ia berkata masak agar anak-anaknya sabar bertumbuh. Dengan suara sedih, sang ibu berkata, "Kami lapar. Semoga Allah menjadi Umar bin Khattab." Ia tidak tahu bahwa lelaki yang berdiri di depannya adalah Umar sendiri. Mendengar ucapan itu, Umar langsung nangis. Hatinya terasa sangat berat. Ia merasa bersalah karena belum mengetahui penderitaan rakyatnya sendiri. Tanpa beberapa waktu, Umar segera menuju Baitul Mal, tempat penyebaran kata umat Islam. Ia Umar menuju kemana anak-anak? Baitul Mal. Oke. minyak dan bahan makanan untuk keluarga tersebut. Umar mengikut sendiri karung gandum di punggungnya. Saat ditawari bantuan, Umar berkata bahwa ia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Umar melihat itu dan langsung membantu memasak makanan. Dengan tangannya sendiri, ia membuat masakan tanpa rasa malu meskipun ia adalah pemimpin kaum muslimin. Lama kemudian, makan. Anak itu makan dengan lahap. Wajah mereka yang semula sedih berubah menjadi ceria dan penuh kebahagiaan. Umar tidak langsung pergi. Ia duduk dan menunggu sampai anak itu benar-benar menyanyikan tersebut. Ia merasa tenang setelah melihat mereka bahagia. Umar tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah khalifah. Ia tidak ingin dipuji manusia. Yang ia harapkan hanyalah ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Kisah ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat adil. Ia menentukan kepentingan rakyat dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka. Anak-anak yang bersehat tidak bisa menandai Umar dengan bersikap adil, peduli kepada teman, suka menolong dan tidak egois dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah Umar bin Khattab yang kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi anak yang berakhlak mulia dan dicintai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira teladan apa sih yang bisa kita ambil dari video tadi? Coba Bilkis maju tuliskan. Sekarang satu-satu maju ya. Tuliskan apa aja, satu aja sikap teladan yang bisa kita ambil kalau dilihat dari selesai nonton video tadi. Sikapnya, Bu. Ya. Benar nggak, Adil? Betul. Lanjut, Taisha. Tulisin apa ya, Taisha? Oke, yang kedua. Peduli. Oke.
gubernur Mesir yang berlomba dengan seorang pemuda sederhana dari Mesir. Nah, mereka berlomba memacu kuda. Nah, di pacuan itu ternyata anak seorang gubernur Mesir tadi kalah oleh pemuda yang biasa saja, sehingga kekalahannya itu menimbulkan kemarahannya. Dia mengatakan bahwa aku lebih tinggi kastanya dari kamu, gitu. Akhirnya si pemuda sederhana ini datang ke Khalifah Umar bin Khattab untuk mengadukan kekesalannya. Akhirnya sang khalifah mengirimkan surat agar gubernur Mesir tersebut datang menuju ke Mekah waktu itu. Kemudian datanglah gubernur Mesir tersebut bersama anaknya. Lalu kemudian Umar berkata, lakukan seperti apa yang dia lakukan. Ternyata si pemuda terpandang tadi sebelumnya mencambuk pemuda yang sederhana itu. Lalu kemudian pemuda sederhana pun melakukan hal yang sama, tetapi dia tidak melakukannya secara berlebihan, sesuai apa yang sudah dilakukan oleh si anak gubernur tadi. Nah, sang gubernur kemudian berkata, aku sungguh tidak mengetahui apapun wahai khalifah tentang apa yang terjadi ini. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sang khalifah yaitu Umar bin Khattab sangat adil terhadap rakyatnya. Dia tidak memandang bulu ya. Jadi maksudnya Umar itu tidak memandang, walaupun dia anak gubernur ya, tapi kalau memang itu tidak adil untuk rakyatnya harus diadili begitu. Nah, selanjutnya ibu akan meminta 3 orang untuk maju ke depan role play. Kita akan praktik gimana sih sikap adil itu. Oke? Silakan ada orang yang maju. 2, 3. Faisha, pulpen kamu jatuh. Ih, kok bisa sama kamu sih? Ini kan tadi aku pegang. Kamu ngambil ya? Enggak, aku nggak ngambil tadi. Kamu ngambil terus tadi makanya aku panggil kamu. Kenapa? Ini apa? Faisha? Ini tadi aku lagi pegang pulpennya, tapi tiba-tiba sama dia. Oh, dia ngambil nomor kamu? Enggak, tadi jatuh. Enggak boleh ngakuin orang, tadi bukan punya kamu. Aku nggak ngambil. Oke. Nah, dari role play tadi kira-kira siapa anak-anak yang salah? Faisha. Berdua. Kenapa tuh? Kenapa? Siapa yang salah? Berdua ibu, karena Faisha tadi ini langsung menuduh tanpa bukti. Karena saya tahu ini yang ambil. Langsung Nah, jadi hal seperti itu bisa kita atasi dengan kita mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah kita mendengarkan, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Siapa sih yang salah? Oh, ternyata tadi niatnya Ikan untuk mengembalikan pulpennya si Faisha kan, bukan untuk apa namanya dirinya. Oke, masya Allah, pintar sekali. Siapa yang mau bernyanyi? saya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Oke. Nadanya itu apa coba? Saya mantan masyarakat. Oke, kita mulai ya, tahu kan? Udah tahu lah. 1, 2, 3. Sifat-sifat teladan yang dimiliki umat yang bisa diterapkan dalam keseharian. 1, tegas berani. 2, adil bijaksana. 3, sederhana dan peduli. 3, sederhana dan peduli. Oke. Selanjutnya ibu mau kasih tugas untuk kalian. Nanti diskusi ya. Diskusi dengan temannya ya. Ini satu. Yuk. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah ibu. Silakan satu orang maju ya ke depan untuk mewakili kelompoknya. Ibu. Siapa bu yang maju bu? Intan maju Intan. Jadi saya dari kelompok 1 yaitu mencari informasi tentang Umar bin Khattab. Itu yang pertama, tahun kelahiran Umar bin Khattab yaitu pada tahun 584 Masehi. Betul 584? Betul. Dan nama ayah Umar bin Khattab yaitu Khattab. Oke. Kemudian julukan yang diberi
Yo, semangat ayo. Ya ini siapa ini? Sudah? Kita lihat siapa ya? Nanti poinnya ibu tambahkan ya untuk nilainya. Oke. Nah, kira-kira dari penjelasan ibu ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ibu. Tidak ibu. Sudah dipahami semuanya? Sudah. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil, tegas, sederhana, lalu peduli terhadap rakyatnya. Nah, dari kisah beliau kita dapat belajar untuk bersikap apa? Adil, tegas, sederhana, dan beradil. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira dari keteladanan Umar, apa sikap yang ingin kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Adil. Oke. Oke. Terus Lesya apa Lesya? Tegas ibu. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu tutup ya. Sekian dari ibu. Mari kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sifat-sifat dan sikap-sikap teladan yang Umar miliki dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.